Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Di video perdana saya yang kali ini, saya ingin membagikan sebuah tutorial dan tips guys ya, yaitu tentang mengganti air radiator mobil. Nah, kebetulan air radiator mobil saya ini sudah kurang lebih 6 tahun tidak diganti guys ya. Hari ini kita akan coba yaitu mengganti air radiatornya dengan air radiator racikan saya sendiri guys. Sebelum kita meracik dan mengganti air radiator mobil, maka kita siap-siapkan dulu guys bahannya. Nah, di sini saya gunakan yaitu 3 liter air aki biru. Jangan salah guys ya, air aki biru bukan yang merah. Nah, setelah 3 liter air biru kita siapkan yaitu cangkir takar maksimal 700 ml guys. Kita siapkan. Nah, kenapa saya pakai air aki warna biru? Nah, karena untuk saat ini guys ya, cairan pendingin terbaik untuk mentransfer panas dan melepas panas untuk saat ini yang aman dan terbaik adalah air guys. Selain memiliki sifat heat transfer dan melepas panas terbaik, air itu mempunyai sifat yang buruk guys ya, jadi punya kekurangan. Apabila TDS-nya tinggi, maka akan menghasilkan kerak. Seperti contoh kita merebus air dalam panci itu loh guys. Nah, itu kalau lama-kelamaan kita lihat pada dasar panci itu pasti akan timbul suatu putih atau kerak-kerak putih itu guys ya. Itu menandakan bahwa air tersebut memiliki kandungan TDS atau logam yang tinggi. Nah, untuk menghilangkan kelemahan tersebut, makanya saya memakai air aki warna biru atau yang bisa disebut dengan air suling atau demineralized water. Nah, tidak hanya menghasilkan kerak guys ya, kalau TDS-nya tinggi, air itu juga mempunyai kelemahan yaitu titik didihnya masih tergolong rendah yaitu 100 derajat Celcius. Karena itu mudah menguap. Nah, selain mudah menguap, air itu juga punya sifat yang buruk yang lainnya yaitu bersifat korosif pada logam. Meskipun mungkin banyak orang yang bilang agar pakai air aki, air AC agar tidak karatan radiatornya. Menurut saya itu sama saja. Air itu mempunyai sifat korosif. Jadi untuk menghilangkan sifat korosifnya atau kelemahan-kelemahan yang tadi, maka kita gunakan yaitu sebuah konsentrat guys. Nah, ini konsentrat. Nah, dengan adanya konsentrat ini, maka kelemahan-kelemahan tadi bisa direduksi. Konsentrat ini namanya itu etilen glikol guys. Kandungannya etilen glikol. Nah, ini etilen glikol. Nah, dengan menambahkan konsentrat ini pada air aki, maka titik didihnya akan meningkat kemungkinan sekitar 126 derajat kan ya. 126 derajat. Kemudian juga etilen glikol ini bisa melindungi logam-logam radiator dari karat. Nah, kenapa saya memilih ini guys, memilih cara seperti ini? Nah, ini singkat cerita guys ya. Sebelum saya punya Honda ini, saya juga punya mobil Nissan Livina. Itu selama kurang lebih 10 tahun guys. 10 tahun tidak pernah dikuras air radiatornya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2024 ini tidak pernah. Pada bulan Januari kemarin
terus saya bawa ke bengkel. Nah kebetulan ke bengkelnya itu mekaniknya adalah ex beres Nissan. Nah di bengkel tersebut saya minta agar di tune up sekaligus menguras air radiator untuk melihat apakah air radiatornya kotor atau tidak. Nah si ex beres Nissan ini mekaniknya ini bilang, Mas kalau ini sesuai dengan pengalaman saya Mas ya, kalau mobil yang sebelumnya sudah pakai coolant, kalau saya diberes itu dulu kita pakainya yaitu cara mix antara coolant atau konsentrat coolant dengan air suling agar yang namanya radiator itu tetap terlindungi. Memang banyak di luaran sana itu merek coolant yang siap pakai, cuma kita itu untuk beres itu masih lebih percaya dengan yaitu cara mencampur seperti ini. Nah kalau mencampur seperti ini kita tahu benar-benar bahwa yang dicampurkan itu ini ethylene glycol dan demineralized water, jadi benar-benar dia melindungi air radiator, begitu guys. Oke guys, sebelum kita mencampur ini kita baca sedikit dulu panduannya. Nah ini guys ya, long life coolant and demineralized or distilled water to treat. Nah di sini ada petunjuk untuk mencampur long life dengan air yang sudah demineralisasi atau didestilasi atau air suling. Nah terus yang ini rasionya untuk mencampur yaitu 30:70 mixture ratio. Nah mixture ratio ini untuk mendapat maksimum pendinginan. Jadi untuk mendapat pendinginan maksimum kita harus mencampurkan 30:70. Maksudnya 30:70 ini yaitu 30% coolant dengan 70% air. Nah mungkin para guys juga tahu ya, di luar sana atau merek lain itu ada yang 30:70, terus ada yang 50:50. Kalau menurut saya untuk daerah Indonesia ini kan tropis ya guys, itu masih bagus pakai yang 30:70. Kalau 50:50 itu bagusnya untuk yang iklim dingin, karena 50:50 biasanya sudah antifreeze. Nah kalau kita kan di iklim tropis kan tidak membutuhkan antifreeze, kita hanya membutuhkan pelepasan panas yang terbaik guys ya. Nah kemudian ya, langsung kita kuras. Jadi yang pertama adalah mencampurkan air demineral dengan air ini ethylene glycol dengan perbandingan 30:70. Oke guys, kita campurkan dulu. Oke, kita tuangkan 300 ml ya guys. ml. Kenapa kita tidak membuat terlalu kental, terlalu banyak ethylene glycol atau konsentrat ini juga nggak baik guys ya. Maka kita cuma pakai 30 sesuai dengan petunjuk. Semakin banyak ethylene glycol maka heat transfernya air itu jadi berkurang. Jadi kita sesuai dengan petunjuk saja. Oke, 300 ml.
200 ml guys. Lalu kita tambahkan 700 ml air. 700 ml air. Ml air guys. Nah 700 ml guys ya. Kita sudah dapat yaitu larutan 30 banding 70 air radiator. Kita buat lagi untuk yang kedua. Sampai ketiga guys. Ini guys. Yang kedua. Nah ini guys, setelah jadi saya campurkan dari beberapa mililiter ethylene glycol atau chemical dengan 700 ml air. Ini sudah saya dapatkan 3 liter coolant. Jadi di sini masih ada sisa guys. Ini ada sisa 100 ml. Ada sisa 100 ml, dan ini air akinya tadi ya masih juga ada sisa sekitar berapa ini tadi ya, hampir 1 liter, sekitar 900-an mili, 900 mili. Jadi ini masih ada sisa air aki biru tadi
sekitar 900 mili. Dan nanti digunakan untuk buat nambah-nambah guys, siapa tahu masih kurang 3 liter, masih kurang, nanti kita akan buat lagi. Nah, setelah ini jadi, nanti kita akan masukkan ke mobil, radiator mobil guys, 300 sekitar 3 ya, sekitar 3 liter kita akan coba masukkan. Sebelum kita mengganti air radiator mobil ini guys ya, kita panasi dulu mobil ini biar coolant yang ada di radiator itu bersirkulasi, jadi kotoran-kotoran itu nanti bisa terangkat, agar agak terangkat. Nah, sebelumnya ini juga sudah memakai coolant yang warna hijau, nanti kita ganti dengan coolant racikan saya yang tadi sudah kita racik sebanding 30 banding 70 gitu guys ya. Oke. Kita panasi dulu guys sekitar 10 menit atau 5 menit saja, tidak apa-apa, yang penting coolant dalam mesin itu sudah sirkulasi. Nanti setelah itu kita coba kuras. Oke guys, ini sudah selesai saya panaskan sekitar 5 menit. Kita langsung saja untuk menguras air radiatornya, yaitu kita kuras dari pembuangannya atau drainnya. Di bawah sana itu ada tutup drain radiator. Nah, kita langsung buka saja dari sana, kita keluarkan airnya dari sana. Ada guys ya, mungkin orang yang menguras dari sini sambil dihidupkan mesinnya lalu dimasukkan airnya di sini. Itu kebanyakan rata-rata yang mereka yang tidak pakai air coolant sebelumnya atau water coolant, jadi pakai air biasa, langsung dilepas pipa yang ke radiator ini lalu dimasukkan sini sambil dinyalakan mesinnya. Itu biasanya mereka yang pakai sebelumnya pakai air biasa. Nah, kalau ini kan sudah bertahun-tahun pakai coolant, jadi langsung saja kita kuras di air pembuangannya. Jadi langsung kita keluarkan dari sini guys ya, biar cepat keluarnya. Nah, sini harus dibuka. Oke guys, ini dari hasil flashing kita. Flashing saya ini ya, ini memang airnya sudah agak ada kotoran itu, walaupun tidak banyak, tapi airnya sudah mulai keruh, hijau keruh. Ini kemungkinan besar yang diisikan bukan jenis long life coolant guys ya. Jadi kalau di pasaran sana mungkin ada banyak coolant, ada yang long life, ada yang biasa. Ini kemungkinan yang diisikan yang biasa. Kalau yang long life coolant kemungkinan bisa sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun. Itu yang Nissan Livina punya saya itu sudah 10 tahun, itu masih bening, tidak seperti keruh ini. Nah, kita coba sekarang mulai untuk mengisi guys ya. Nah, ini coba kita isikan dulu guys, sedikit demi sedikit. Kita
kita isikan sedikit demi sedikit guys sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh kita coba bleeding. Kalau tidak di bleeding kemungkinan masih banyak udara di dalam. Ya, botol 1 guys. Kita tambah lagi, ini botol kedua. Botol kedua guys. Nah, botol kedua sudah mulai penuh. Nah, kita diamkan dulu beberapa saat. Setelah itu kalau sudah penuh gini kita coba starter mobilnya guys. Kita starter mobilnya untuk menghilangkan bleedingnya guys ya, untuk menghilangkan gas-gas. Jadi kita bleeding dulu. Ya guys, ini proses bleeding, masih untuk membuang gas di dalam air radiator. Jadi mungkin proses ini agak sedikit lama guys ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk menghilangkan yang namanya gelembung-gelembung udara yang ada di dalam radiator. Kalau misalnya gelembung ini tidak sampai hilang, bisa mengakibatkan mesin overheat guys. Banyak kejadian yang mungkin diisi coolant tapi setelah itu tidak di bleeding. Bleeding, nanti sudah kurang lagi kita isi lagi, kurang kita isi lagi. Seperti itu guys prosesnya. Oke guys, barusan kita tadi sudah selesai mengisi atau menguras air radiator, dan mobil ini ternyata sekitar 4 liter guys ya. Nah, sekitar 4 liter ya, sisa sedikit 4 liter untuk mengisi air radiatornya dan reservoirnya. Nah, ini tadi hasilnya ketika saya isi pertama kali menggunakan air dari yang saya racik ini sendiri. Pas saat start pertama saya tunggu sangat lama sekali guys untuk start fan-nya radiator itu. Sangat lama sekali, berlama-lama mungkin ya. Jadi bleedingnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan setelah selesai kita tutup semua, pastikan tidak ada yang bocor. Jadi kita sudah selesai dan ini nanti bisa kita tutup ya. Begitu guys ya,
untuk video perdana saya kali ini. Nah, memang sangat bagus sekali guys anjuran dari mekanik X Nissan ini ya. Saya jadi baru tahu ini ketika mencampurkan antara etilen glikol dengan air untuk mendapat air radiator yang bagus. Mungkin di luaran sana juga banyak air radiator merek seperti yang siap pakai. Mungkin para guys juga bisa menggunakan itu ya, kalau misalnya tidak ingin repot-repot meracik sendiri. Tapi kalau saya pribadi ingin meracik sendiri, ingin mencoba untuk meracik sendiri, karena pengalaman yang dari mobil Livina saya itu 10 tahun, ketika dikuras itu hasilnya airnya sangat bening dan tidak kotor sama sekali. Dan ternyata anjuran dari mekanik X Nissan itu benar-benar top. Mungkin di bengkel resmi Honda juga begitu, mungkin juga para teman-teman atau guys ini ya, para guys bisa mencari atau di browsing ada coolant lain untuk Honda yang type, kalau nggak salah Honda ada type 1 dan type 2. Yang murah itu yang type 1. Type 1 itu harganya sekitar 30-an ribu ya guys ya. Cuma kita nggak tahu yang type 1 itu apakah itu long life atau enggak. Kalau yang type 2 itu pastinya long life, cuma harganya lumayan mahal, sekitar 100-an ribu. Karena itu mungkin ini jadi solusi ya, kita pakai etilen glikolnya dari Nissan itu ya sama aja sih sebenarnya, bahannya coolant itu dari etilen glikol. Ya guys, sekian dulu video dari saya. Like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.